Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya teman-teman. Kembali lagi saya akan membahas, menganalisa dari turnamen yang sedang berlangsung. Turnamen dunia yang diadakan secara daring atau online tanpa tatap muka, yaitu Mayweather Champion Chess Tour FXD Road to Miami teman-teman. Turnamen ini menggunakan sistem waktu 15 menit dengan tambahan waktu 10 detik setiap melangkahnya guys. Ada 16 pemain catur yang diundang. Dan yang memimpin sampai selesainya babak ke-8 adalah pecatur muda dari Amerika Serikat berusia 21 tahun, Jeffrey Seong. Nah, ini salah satu partai terbaiknya di hari kedua turnamen ini, mengalahkan Levon Aronian. Langsung kita bahas partainya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian guys. Seong memulai dengan langkah kuda ke petak F3 dan dijawab Levon D5. Kemudian putih D4, hitam C5. Dan kemudian Seong memainkan langkah C4. Dan diterima pion D makan C4. Yap, yang artinya Levon menerima permainan gambit menteri yang dimainkan oleh Jeffrey Seong. Kemudian Seong memainkan langkah D5. Kemudian hitam E6, putih kuda C3. Kemudian hitam pion E makan D5. Disinilah langkah menarik Jeffrey Seong makan langsung dengan menteri. Mengajak pecatur yang lebih senior ya, dari Amerika Serikat juga, Levon Aronian untuk bermain menuju endgame. Baru 6 langkah guys. Levon Aronian di sini menerima, jelas namanya diajakin ya guys ya. Apalagi ini menjadikan tantangan juga buat dia. Menteri makan menteri, kemudian kuda makan menteri, Levon gajah ke petak D6. Menjaga petak C7. Jeffrey Seong memainkan langkah kuda ke petak D2, mengancam pion C4. Kemudian hitam kuda C6. Kuda makan pion C4, hitam tarik gajah ke petak B8. Kemudian putih E4, hitam kuda G E7. Putih gajah E3, hitam B6. Kemudian putih rokade panjang, hitam rokade pendek. Nah, teman-teman, terjadilah opposite castle atau rokade berlawanan. Putih memilih rokade panjang, hitam rokade pendek. Nah, biasanya ini menyajikan permainan yang menarik, teman-teman. Yap, walaupun di sini sudah tidak ada menteri ya. Dan sejauh 12 langkah, menurut kalian siapa yang lebih enak, teman-teman, dari posisinya? Siapa yang lebih unggul? Yap, benar banget. Putih ya. Kita bisa melihat bahwa putih memiliki kuda yang sangat kuat di petak D5. Kemudian dijaga oleh pion M4 dan benteng di petak D1. Dan kita bisa melihat bahwa di sini Levon Aronian memiliki kesulitan dengan perkembangan buah-buahnya nih guys. Kemudian Seong melanjutkan dengan gajah ke petak E2. Melanjutkan perkembangan buah. Hitam benteng E8. Kemudian kuda makan kuda E7 skak benteng E7. Nah, langkah berikutnya Seong melakukan langkah menarik dengan menjalankan pion E5. Memberikan pion gratis yang sebenarnya juga nggak gratis, tapi ini bisa jadi pion racun guys. Karena kalau misalkan hitam makan pakai kuda akan terjadi back rank checkmate. Dan kalau misalkan dimakan pakai gajah, maka putih akan memainkan langkah kuda makan gajah petak E5. Dan jika dimakan dengan benteng, karena kalau makan pakai kuda akan terjadi back rank checkmate, maka putih akan memainkan gajah F3. Yap, kalau misalkan dijaga dengan benteng, gajah makan kuda, benteng makan gajah, akan terjadi back rank checkmate. Sedangkan jika gajah ke petak B7, maka putih akan dapat memainkan benteng D7, mengancam sang penjaga kuda di petak C6. Jelas, setelah benteng E7, maka benteng makan benteng, kuda makan benteng, dan gajah akan hilang. Jika benteng ke petak B8, maka putih dapat memainkan langkah gajah F4. Ada garpuan 2 benteng. Dan langkah yang dipilih oleh Levon Aronian adalah dengan memainkan gajah ke petak B7. Yap, dia ingin mengambil pion E5, putih main F4. Kemudian hitam gajah C7, putih kuda D6, mengancam gajah B7, hitam kuda D4, ancam balas ancam. Tapi guys, langkah kuda D4 dari Levon ini
menandakan bahwa langkah yang kurang tepat atau bisa dikatakan blunder, guys. Yap. Karena kemudian putih gajah makan kuda D4, hitam gajah makan D6, dan gajah F2. Nah, secara evolution bar ini putih sudah unggul besar, teman-teman. Dan jalur D benar-benar dikuasai oleh putih ya, guys. Gajah mundur ke petak C7, putih gajah H4. Yap. Jika benteng mundur ke petak E8, maka putih akan masuk dengan benteng ke petak D7 atau gajah ke petak B5 lebih dulu. Yap, akan kesulitan, benteng harus menghindar. Kemudian putih akan gajah ke petak D7, benteng ke petak B8, dan putih akan memainkan benteng HE1. Betapa aktifnya perwira putih, sedangkan perwira hitam, aduh, kurang bagus ya guys. Inilah yang akan terjadi, teman-teman. Jika Levon Aronian memilih ketika gajah ke petak H4, dia mundur. Lalu langkah apa yang dipilih oleh Levon Aronian? Yap, dia memilih langkah F6. Kemudian putih melanjutkan gajah ke petak C4. Skak, raja ke petak F8, putih benteng H-F1. Dengan tujuan, jika hitam makan, maka akan dimakan skak, raja geser, maka tercipta gajah ke petak B5. Levon melanjutkan langkah gajah makan pion G2. Xiong Jeffrey benteng ke petak G1. Nah, di sini ya teman-teman, langkah benteng HF1, sebenarnya Jeffrey Xiong sudah menduga bahwa ketika gajah makan G2, ini merupakan langkah blunder. Karena setelah benteng G1, kemudian hitam jika mundur ya dengan gajah C6, maka Jeffrey Xiong bisa memainkan pion E makan F6. Kalau dimakan, akan terjadi checkmate di petak G8. Nah, jika dia gajah ke petak F4, maka putih akan raja ke petak C2. Nah, ini ancaman yang sangat berbahaya ya guys. Kalau misalkan geser bentengnya, maka putih akan pion F makan G7, benteng G7, dan gajah ke petak E7. Gila, indah banget cuy. Ya karena nggak bisa dimakan pakai benteng ya, akan terjadi checkmate. Harus dimakan pakai raja, bentengnya jatuh. Gila, indah banget. Luar biasa teknik taktikal dari Jeffrey Xiong. Oke, kita back to the game setelah benteng G1. Levon memainkan langkah B5. Jadi gajah G2 ini blunder ya, teman-teman. Harusnya nggak boleh makan pion G2. Putih gajah makan pion B5. Hitam gajah E4. Putih gajah C4. Kembali menempatkan gajahnya untuk mengancam petak G8. Nah, hitam G5, gajah ke petak F2, kemudian hitam benteng C8. Nah, pion racun nih. Kemudian putih gajah A6, hitam benteng C8. Barulah di sini Jeffrey Xiong mengambil pion C5. Kemudian Levon gajah B6, putih pion E makan F6. Gajah makan gajah C5, putih pion F makan E7. Benteng makan pion E7. Benteng D8 skak, raja ke petak F7, gajah ke petak C4. Raja ke petak F6. Teman-teman, saya pengen kalian untuk menjawab apa langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini untuk bisa menang. Yes, congratulations kalau kalian menemukan langkah benteng F8. Boom! Karena setelah raja G7, putih mengunci kemenangan dengan benteng makan pion G5, skak, dan mengancam gajah di petak C5. Levon Aronian menyerah karena jika dilanjutkan dengan makan benteng akan terjadi checkmate benteng G8. Dan jika raja ke petak H6, maka putih akan melanjutkan dengan benteng makan gajah C5. Unggul satu benteng dengan jelas. Nah, inilah mengapa Jeffrey Xiong banyak yang memprediksi ya akan menjadi juara di Mayweather Champion Chess Tour FXC Road to Miami. Nah, teman-teman, luar biasa Jeffrey Xiong banyak mengalahkan pemain-pemain senior yang secara pengalaman jauh lebih besar daripada dirinya ya, teman-teman. Nah, kalau kalian penasaran dengan kemampuan Jeffrey Xiong, apakah dia akan terus memimpin sampai 15 babak? Malam ini saksikan jam 11 malam waktu Indonesia Barat. RL Chess menyiarkan live streaming, teman-teman.
Nah, coba teman-teman kasih komentar buat permainannya Jeffrey Xiong dan bagaimana menurut kalian, apakah dia akan menjadi juara di Meltweight Championship Tour kali ini? Bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya guys, biar channel aku terus berkembang. Dukung terus pecatur Indonesia, dukung terus RL Chess. Teman-teman, satu lagi pecatur muda dari Amerika Serikat yang harus kalian kenal, Jeffrey Xiong.